Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 ya. Bab 1 ini masih pendahuluan. Jadi kita masih belajar sistem bilangan real. Sistem bilangan real tuh ada beberapa macam bilangan yang termasuk di dalam bilangan real. Yang pertama adalah bilangan asli. Lambangnya atau notasinya adalah n. Jadi notasinya itu n, dari kata natural number, mulainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang lebih besar dari bilangan asli yaitu bilangan bulat z. Ini mencakup 0 sama negatif. Jadi bilangan asli ditambah 0 sama negatif itu namanya bilangan bulat. Kemudian bilangan rasional, notasinya q. Bilangan rasional itu definisinya ini: bilangan bulat P dan Q di mana P per Q dengan Q tidak sama dengan 0. Jadi P per Q ya, P sama Q-nya itu bilangan bulat. Jadi kayak gini contohnya. Kemudian ini kalau digambar notasinya, ilustrasinya kayak gini. Jadi bilangan natural itu masuk ke dalam bilangan bulat. Bilangan bulat anggota dari bilangan rasional. Bilangan rasional anggota dari bilangan real. Nah kayak gini, ini kalau digambar. Jadi yang paling besar anggotanya itu adalah bilangan real. Kemudian kemarin saya langsung ke ketaksamaan ya. Jadi kita, ini kaidahnya, teoremanya bisa kalian baca sendiri. Jika A positif, A negatif, kemudian nah di sini yang perlu ditekankan, untuk perkalian ini ada yang ini ya, teorema 13 yang nomor 4. Untuk perkalian diperhatikan yang dikali itu bilangan positif atau bilangan negatif. Kalau bilangan positif kita pakai kaidah nomor 4, tandanya tetap. Kalau yang dikali itu bilangannya negatif berarti dia tanda berubah. Jadi misalkan ini ya, A kurang dari B, kemudian kalian kalikan dengan sebuah C positif konstanta, kan jadinya AC sama BC. Karena yang dikalikan tuh bilangan positif, maka tandanya tetap. Ketika yang dikalikan tuh bilangan negatif, misalkan kita punya A kurang dari B yang dikali itu negatif, berarti ini kan jadi AC sama BC. Ini tanda berubah. Kenapa? Karena ini dia ada bilangan negatif sebagai pengalinya. Kemudian persamaan yang pertama kita ke contoh. Jadi ini contoh dari persoalan pertidaksamaan yang pertama. 4 ditambah 5x kurang dari sama dengan 3x min 7. Ini udah bisa lah ya. Tinggal disatukan aja yang ada x-nya di ruas kiri, kemudian yang konstanta di ruas kanan. Ini bisa kalian pelajari. Nah ini saya mau ngomong, ini 2x kurang dari sama dengan min 11. Kita kan harus ngilangin si 2 nya, berarti kan x kurang dari min 11 dikali setengah gitu kan. Nah ini tanda tetap, kenapa? Karena dikali sama bilangan positif gitu. Beda lagi nanti kalau min 2x kurang dari min 11. Ini dua hal yang berbeda ya. Sehingga x-nya kan min 11 dikali min setengah di sini. Nah, ini yang menyebabkan tanda berubah karena kamu ada perkalian dengan negatif, makanya dia tandanya jadi lebih dari. Ini cara menggambarnya. Jadi setelah kamu mendapatkan daerah penyelesaian tadi, kita menggambar di garis bilangan. Berarti kita gambar titiknya min 11/2. Karena kurang dari sama dengan itu berarti dihitamkan, titiknya itu dihitamkan, berarti min 11/2 itu ikut ke daerah penyelesaian, jadi ke kiri gini ya. Kemudian contoh soal yang kedua saya ambil yang di bawahnya.
Jadi ada 3 kurang dari 4 min 2x kurang dari 7. Ini tuh ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama langsung dari soalnya. Jadi dari soal ini kita langsung menyelesaikan. Berarti kita hilangin 4-nya dengan cara dipindah ke kiri sama kanan. 7 min 4 min 1 min 2 3. Kemudian kita menghilangkan min 2, kan kita pengen x aja, jadi min 2 nya kita pindah ke kiri sama kanan, berarti kan min 1 dibagi min 2. Karena dibagi sama negatif maka tanda berubah. Ini juga 3 dibagi min 2, tanda berubah. Nah gini, berarti x nya antara min 3/2 sampai 2. Ini cara yang pertama. Oh iya, ini kurang dari aja, nggak usah sama dengan dia. Bentar. Kira-kira kayak gini, sehingga daerahnya ada min 3/2 sama 2. Karena yang ada sama dengannya itu yang di 2, berarti ini yang dihitamkan. Ini bacanya x antara min 3/2 sampai 2, berarti daerahnya yang di sini. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua ini tuh bisa juga diselesaikan dengan cara artinya tuh gini, kalau ada 2 tanda kayak gini, yang pertama 3 kurang dari sama dengan 4 min 2x dan 4 min 2x kurang dari 7. Ya ini biasa lah ya. Jadi kalian selesaikan satu-satu. Yang di sini itu berarti bisa kita tulis 4 min 2x lebih dari 3. Berarti min 2x nya lebih dari min 1. Nah ini dibalik ya, setengah. Kemudian yang satunya min 2x kurang dari 3, berarti x nya lebih dari min 3/2. Jadi ada 2 daerah. Ini kan kata-katanya dan itu berarti harus memenuhi 2 ini. Yang ini sama yang ini, nggak boleh salah satu. Berarti kita gambar min 3/2 sama setengah. Yang pertama kurang dari sama dengan setengah. Karena ada sama dengannya kita hitamkan ke kiri. Kemudian x lebih dari min 3/2, berarti ke kanan. Jadi irisan dari 2 daerah ini itu adalah yang diarsir. Nah hasilnya pasti sama antara yang cara pertama sama cara yang kedua. Kemudian yang contoh soal ketiga, ini pakai pembagian. Jadi 2x min 5 per x min 2 kurang dari 1. Nah kenapa penyelesaiannya itu kok enggak 1 dikali sama 3x min 2? Karena kita nggak tahu x min 2 ini positif atau negatif. Iya kalau positif nggak merubah tanda, tapi kalau negatif dia merubah tanda. Makanya ini nggak boleh dikalikan, alternatifnya dikasih dipindah gitu ya, dipindah ke kiri. 2x min 5 kurangi 1, kemudian kita samakan penyebutnya x min 2
2x min 5 dikurangi 1 itu kan samakan aja atas sama bawah gitu. Kalau bawahnya x min 2, atasnya x min 2 juga, sehingga hasilnya x min 3 x min 2. Nah, udah dapet kayak gini, kita perlu mencari daerah penyelesaian. Caranya kalau kayak gini, ini tuh gampang, jadi samain aja penyebut sama pembilangnya sama 0. Contohnya ini harus sama dengan 0, yang ini harus sama dengan 0, berarti kita ketemu titik pembaginya. Untuk yang atas itu 3, yang bawah itu 2. Asalkan bentuknya ini linear ya, jadi x nya itu udah pangkat 1. Kalau x nya masih pangkat 2 nggak boleh. Kemudian kita gambar 2 sama 3 sesuai titik pembagi. Kemudian ngetes ya, ini kan ada 3 daerah. Berarti daerah yang pertama misalkan 4 kan, di kanannya 3. Kemudian yang tengah ini nanti aja, ini misalkan 0 ya, paling gampang. 4 kalian masukkan ke sini, berarti 4 min 3 4 min 2. Ini kan hasilnya positif, jadi tandanya positif. Kemudian sini diuji lagi, sebelah kirinya 2, berarti 0. Berarti 0 min 3 dibagi 0 min 2, hasilnya positif juga. Kemudian antara 2 sama 3 itu ada 2,5. 2,5 min 3 2,5 min 2. Ini hasilnya negatif. Sehingga ketika sudah tahu kayak gini, kalian baru melihat tandanya. Tandanya itu kan kurang dari ya. Kurang dari itu berarti ambil yang negatif. Kalau lebih dari ambil yang positif. Jadi ini hasilnya. Cara lain, cara yang kedua itu bentar, digambar dulu. Ini cara yang kedua. Kan gini kan, kalian udah punya titik pembagi 2 sama 3. Sebelah kanan tuh 4. Misalkan nih yang dicoba 4, ketika kalian masukkan kan hasilnya positif, yang kayak gini tadi. Berarti ini positif. Kemudian ke kiri itu kan melewati 3. 3 ini kan pangkat 1. Jadi di sini kan bisa saya tulis kan x min 3, mana ya? X min 3. Nah, ini kan pangkat 1 kan, tapi nggak kelihatan satunya. Kalau pangkat ganjil tandanya berubah. 1 kan ganjil, tanda berubah jadi minus. Kemudian 1 ini dua ini juga pangkatnya ganjil. X min 2 pangkat 1 kan ganjil, kesininya ganjil, berarti tanda berubah plus. Nah, ini cara ketika kalian nggak nguji titik pakai aturan tadi. Ketika pangkat ganjil tanda berubah, ketika pangkat genap tandanya tetap. Oke, kayak gitu caranya kira-kira. Kemudian daerah penyelesaiannya gampang, tinggal kalian ini aja, karena kurang dari ya, berarti ambil yang negatif. Akan sama dengan yang tadi caranya. Contoh soal keempat, ini mirip-mirip dengan contoh soal yang ketiga. X plus 1 X min 2 kurang dari. Nah, ini juga nggak boleh dikali silang, jadi hindari perkalian silang. Tandanya kita harus pindah tempat gitu aja, jadi X plus 1 X min 2 ini minus X plus 3. Nah, paling alternatifnya gini. Kemudian kita samakan penyebut sehingga yang di atas X min 1 X plus 3, yang di sini X min 2 ya.
Kemudian selesaikan pakai cara pelangi biasa, x kuadrat plus 3 plus 1 plus 3 min x kuadrat, ini juga pelangi ya, plus 2x. Ini biarin aja, nggak usah dipelangi. Kenapa? Karena ini sudah bentuk linear. Ingat bentuk linear tadi yang kita cari. Jadi kalau x-nya udah pangkat 1, ini kan udah pangkat 1 kan x-nya. Nah ini udah pangkat 1, ini biarin aja gitu dalam bentuk kayak gini, jangan dirubah lagi. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang di atas. Ini habis x kuadratnya, kemudian 6x plus 3 per x min 2 x plus 3. Nah, x-nya sudah pangkat 1 semua kan? Berarti boleh kalian berhenti di sini, tinggal mencari daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian kan tadi kan harus sama dengan 0 ya. Ini juga sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti ketemu titik pembaginya yang atas ini, yang bawah dulu lah, 2 min 3 min setengah. Nah habis gitu kita gambar min 3 min setengah sama 2. Ini urut ya, nggak boleh kalian mencar-mencar karena ini udah dianggap garis bilangan. Nah ini kan ada tidak sama dengan ini kan ada sama dengannya, berarti kan harus hitam. Tapi perhatikan untuk penyebut kan nggak boleh 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti nggak boleh sama dengan 2 atau sama dengan 3. Berarti yang boleh hitam cuma yang ini aja, yang ini tetap putih gitu. Terus habis gitu kita uji titik sama kayak tadi. Di kanannya 2, misalkan 3 ya, 3 kita masukkan ke persamaan yang terakhir ini, berarti kan 6 kali 3 ditambah 3 per 3 kurangi 2, 3 ditambah 3, hasilnya positif kan. Terus kita ke kiri itu ngelewatin 2 itu pangkat ganjil ya, ini kan pangkat 1, tanda berubah. Kemudian min setengah ini juga pangkat 1, ini berarti tanda berubah positif. Kemudian ke sini lagi min 3 ini juga pangkat 1. Pangkat 1 tuh nggak ditulis di sini, jadi harus tahu ininya negatif. Karena tandanya kurang dari, ini kan kurang dari, berarti kita ambil yang negatif ya. Jadi ini daerahnya. Begitu kira-kira, sama kan dengan yang di diktat ini ya. Kira-kira itu penjelasan untuk yang 4 contoh pertidaksamaan. Bisa kalian pelajari sendiri untuk contoh soal yang lain.